Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, iman di dada, berkah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, oke, masih ingat ya? Ya, amin. Ya, terima kasih. Ya, sebelum kita mulai ya, kita akan membaca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Oke, salah satu memimpin doa ya. Silahkan, ya. Amin, silahkan dipimpin. Doa mulai. Ya. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, sebelum kita mulai, kita akan mengecek kehadirannya dulu ya. Hari ini yang tidak masuk ada enggak ya? Semuanya masuk ya? Oh, nihil ya. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Jadi semuanya insya Allah diberikan kesehatan ya. Kemudian untuk ya, amin. Ya, untuk kegiatan kita pada hari ini, kita akan membahas materi yang baru ya. Untuk materi yang kemarin, ada yang masih ingat enggak? Materi yang kemarin? Ya, saluran-saluran mobilitas sosial ya. Untuk pertemuan kali ini, materinya adalah dampak positif dan negatif mobilitas sosial. Silahkan dibuka bukunya ya. Ya, mobilitas sosial sendiri kemarin sudah ya dibacakan oleh Mbak Amin yang keras sekali ya. Jadi adanya perubahan status sosial seseorang ya, bisa dari status sosial tinggi ke status sosial yang rendah, atau dari yang rendah ke yang tinggi, atau sejajar. Itu adalah mobilitas, perubahan status sosial. Pada kali ini kita akan membahas tentang dampaknya. Seperti itu. Dalam kegiatan mobilitas sosial ya, di kehidupan kita sehari-hari itu banyak sekali ya. Coba kamu buka bukunya. Dampak positifnya di situ adalah adanya pikiran yang maju ya. Ya, mendorong seseorang untuk berpikir maju. Mungkin ada yang bisa memberi contoh, Mbak Fatima atau siapa? Ini salah satu ya. Salah satu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari tentang mobilitas sosial. Dampak dari perubahan teknologi ya. Mungkin bisa memberi contoh. Ini Bu Guru memberikan sedikit pancingan. Perubahan teknologi yang dulunya itu mungkin kalau mau mengirim pesan itu pakainya apa nih dulu? Surat pos. Ya, surat pos, betul. Tapi karena dampaknya teknologi yang semakin pesat ya, sekarang kalau mengirim pesan itu lewatnya apa?
SMS, HP. Oh iya, pakai HP. Nah, itu adalah salah satu dampak mobilitas sosial karena manusia semakin maju berpikirnya. Jadi itu dampaknya. Adanya teknologi yang semakin canggih. Mungkin ada yang bisa mencontohkan lagi? Ya, mungkin dengan cara berpikir maju yang lain lagi bisa juga dengan adanya teknologi transportasi. Dulu itu jalan kaki ya kemana-mana, tapi sekarang sudah ada teknologi canggih dengan pesawat terbang, jadi nggak perlu jalan kaki. Jadi dulu itu kalau mau naik haji ya, itu kan jalan kaki dulu, numpak perahu ya seperti itu. Membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk sampai ke Arab. Tapi kalau sekarang enggak. Cuma berapa jam ya, mungkin 2 hari ya, atau 1 hari ya, sampai ke Arab sana. Seperti itu. Itu adalah kemajuan teknologi ya, kemajuan cara berpikir seseorang. Kemudian kita lanjutkan ya. Kemudian di sini Bu Guru akan membacakan materi maupun tujuan ya dari pembelajaran kita di sini adalah menjelaskan dampak positif dan negatif mobilitas sosial, kemudian membuat laporan. Jadi kamu nanti dimohon untuk membuat laporan tentang mobilitas sosial dari pengamatan video, kemudian mempresentasikan. Jadi nanti salah satu akan mempresentasikan hasil diskusinya. Di sini Bu Guru akan menampilkan materi ini yang terakhir, materi terakhir ya, dampak dari mobilitas sosial. Dampak positif tadi sudah ya, contohnya mendorong seseorang untuk berpikir maju, kemudian mempercepat perubahan sosial. Mempercepat perubahan sosial ini contohnya adanya pendidikan ya, di situ pendidikan itu mendorong seseorang yang awalnya mungkin status perekonomiannya biasa-biasa saja, tapi setelah dia mendapatkan pendidikan dia akan mendapatkan status sosial yang tinggi seperti itu. Jadi kalian belajar itu tujuannya untuk mendapatkan status sosial yang baik atau lebih baik seperti itu. Jadi orang tua kalian pengen kalian itu tidak hidup susah. Oke. Kemudian meningkatkan integrasi sosial, terjadinya konflik dan gangguan psikologi ya. Jadi terjadinya konflik dari adanya penjajahan ya, seperti penjajahan seperti itu membuat kita itu pengen merdeka yang akhirnya menimbulkan konflik antara orang yang dijajah dengan yang menjajah seperti itu. Ini dampak. Jadi kita akan membahas ini ya. Dan ini nanti akan kita perlihatkan dalam video. Video tersebut Bu Guru mohon untuk kalian dianalisis apa yang terdapat dalam video tersebut, dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, seperti itu. Bisa dipahami? Zikra, Irunisa, bisa dipahami ya? Setelah itu nanti kalian setelah mengamati, kalian bisa berdiskusi di lewat grup ya, lewat WA grup. Silahkan kalian berdiskusi. Setelah itu kalian bisa mempresentasikan hasilnya. Salah satu bisa mempresentasikan. Sebentar saya perlihatkan untuk videonya ya. Perintahnya paham ya? Setiap kelompok A, B, C, D paham ya? Halo. Oke. Silakan diamati dampak positif dan negatifnya. Sembuyan, sudah dengar? Pendidikan dan kebudayaan. Sudah? Oke. Silakan kalian amati ya. Kemudian kamu cari dampak positif dan negatifnya. Pahlawan tanpa tanda jasa, sebutan yang kerap diberikan kepada guru, tidaklah asing di telinga. Guru merupakan profesi penting dalam upaya memajukan peradaban manusia melalui pendidikan. 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional.
Hal tersebut berdasarkan penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia tanggal 24 hingga 25 November 1945 di Surakarta. Sepulang dari pengasingan, Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah taman siswa dan memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan, seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Benar, Bu. Ya, tolong kalian analisis untuk video tadi ya, dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial yang terdapat dalam video tersebut. Silakan kalian untuk diskusikan bersama kelompoknya di WA group. Silakan kalian diskusikan dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Kalau sudah, silakan kalian nanti untuk atau dipresentasikan. Sudah 15 menit, silakan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan untuk kelompok A, diwakili oleh siapa? Hasil diskusi kelompok A. 1. Adanya penjajahan Belanda menjadikan masyarakat Indonesia merdeka. 2. Dengan pendidikan menjadikan bangsa Indonesia berpikir lebih maju. Oh ya, itu yang dampak positifnya ya. Dengan adanya penjajahan menjadikan masyarakat Indonesia bisa terbebas dari penjajahan, ya intinya seperti itu. Terus yang kelompok B, silahkan diwakili oleh siapa? Hasil diskusi dari kelompok B. Ya, aku kedengeran. Terus 1. Pada masa penjajahan banyak rakyat kecil yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Tapi sekarang semua rakyat Indonesia bisa mendapat pendidikan. Oke, silahkan kelompok C membacakan hasil diskusinya. Ya, Bu. Hasil diskusi kelompok C, dampak negatif mobilitas sosial adalah pada masa penjajahan semua rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan sehingga akan menimbulkan konflik. Adanya status orang yang harusnya sudah baik, tapi kenyataannya kesejahteraannya lebih rendah. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak. Ya, tepuk tangan untuk semuanya ya pada hari ini ya. Tepuk tangan dulu. Ya, untuk keseluruhannya, kesimpulan yang bisa kita dapat ya. Ya, ini adanya penjajahan yang menjadikan masyarakat Indonesia itu yang awalnya terjajah. Kemudian setelah adanya pendidikan, ini membuat kita itu berpikir lebih maju, sehingga akhirnya kita menginginkan kemerdekaan. Kemudian dampak yang lain, dampak positif yang lain, adanya penjajahan Jepang yang membuat kita itu mengenal bahasa Indonesia ya. Jadi karena bahasa Indonesia diberlakukan pada masa Jepang. Dampak negatifnya, ya ini adanya keadaan yang sangat buruk, yakni timbulnya konflik di situ ya, karena keinginan untuk merdeka, otomatis adanya konflik antara penjajah dan bangsa Indonesia. Kemudian tadi pada akhir video ya, yang kelompok C tadi pada akhir video, adanya kesejahteraan guru yang seharusnya itu lebih baik ya, tapi kenyataannya kesejahteraan guru itu masih sangat rendah seperti itu. Sampai di videonya itu ada yang tinggalnya di dekat toilet, ya itu kasihan sekali ya, itu ada guru yang masih seperti itu. Padahal seorang guru itu harusnya memiliki kesejahteraan yang bagus ya. Itu dampak negatifnya ya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari yang sudah kita bahas pada hari ini. Adakah? Boten, Bu. Oh tidak, oke. Kalian habis ini
akan Bu Guru kasih tugas ya. Kalian bisa buka di Google Classroom, nanti kalian akan mengerjakan tugas individu di sana. Oke, sudah jelas? Sudah ya, jangan sampai terlambat ya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Oh, tidak, oke ya. Sudah jelas semua ya? Ya, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu untuk memimpin doanya. Mbak Jovienda, silakan. Ya. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran kita dengan baik. Semoga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, yakni jaga jarak, kemudian pakai masker dan cuci tangan. Demikian dari Bu Guru, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.